Oke, Shalom beloved semuanya. Kali ini saya akan membacakan dari Yohanes 1 ayat 1 sampai 8. Tema dari perikop firman Tuhannya adalah firman yang telah menjadi manusia. Tapi saya mengambil judul adalah manusia hidup di dalam terang Kristus. Oke, saya bacakan ya dari firman Tuhannya. Ini saya nggak baca semuanya karena saya pasangkan dengan saya ada video sebelumnya saya pakai baca firman Tuhannya pakai bahasa Yunani. Jadi ini dalam bahasa Indonesia dan di dalam penerangannya, penerjemahannya itu seperti apa itu sih. Oke, saya bacakan firman Tuhan ini yang menulis adalah Yohanes. Yohanes itu siapa sih? Dalam hal ini penulisnya Yohanes anak Zebedeus, saudara Yohanes yang disebut anak-anak guru. Dia menceritakan, menuliskan firman Tuhan ini mengenai identitas Yesus secara langsung dengan kata-kata, mengenai jati dirinya Tuhan Yesus. Oke, saya bacakan ya. Bener, saya bikin renungan firman Tuhan ini sampai 5 hari. Agak sulit ya buat saya, jadi saya agak hati-hati gitu loh. Saya baca berulang-ulang kali. Oke, saya bacakan ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi mengenai kebenaran firman Tuhan ini ditulis oleh Yohanes. Dan Yesus itu, identitas Yesus itu dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya itu sama, adalah anak Allah yang diutus dari surga dan satu-satunya sumber hidup yang kekal. Yesus itu sebagai sumber kehidupan yang kekal buat kita semua ya. Oke, di ayat 2-nya adalah ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan dia, tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi. Dan segala yang telah dijadikan. Di dalam dia hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Hanya di dalam Kristus nih, ada terang, dan terang itu bisa kita terima gitu loh, menjadi terang manusia. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Oke, di ayat 5-nya, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Yohanes yang di sini di ayat 6 ini beda dengan penulisnya ya. Namanya depannya sama-sama Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ayat 8-nya, ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Oke, mengenai perikop ini, Yohanes ini berusaha menerangkan bahwa Yesus bukan sekedar manusia. Dia adalah anak Allah yang kekal. Di dalam perikopnya, dia menerangkan bahwa Yesus itu terang dunia, karena memberikan hidup yang kekal kepada semua orang, termasuk kepada saya, ya kan, kepada anda semua, beloved semuanya. Anak Allah yang kekal seharusnya menjadi identitas ilahinya, serta pesannya itu memberi hidup. Dia maksudnya semuanya ini mengenai anak Allah yang kekal ini memberikan, itu merupakan identitasnya Allah gitu, jati dirinya Allah gitu loh. Dan semuanya itu untuk memberi kita hidup gitu. Walaupun kita tidak di dalam Kristus, kita tetap hidup, tapi hidup yang berbeda. Karena hidup di dalam Kristus itu ada terang Allah. Seperti Musa, ya kan? Dia bergaul karib dengan Allah, makanya terang cahaya Allah ada di wajahnya, ada di dalam seluruh kehidupannya. Ya kan? Dan kemudian kita percaya sepenuhnya kepada apa yang difirmankan Allah, sehingga pikiran kita tuh lebih terbuka
untuk memahami pesan Allah di dalam menjalani kehidupan ini. Jadi setiap kita kita membaca firman Tuhan itu, kalau kita asal baca aja ya kan, tapi nanti suatu saat di alam bawah sadar kita, tiba-tiba kita lagi perlu keperluan mendesak atau apa, tiba-tiba firman Tuhan itu bisa mengingatkan kita. Atau kalau kita membacanya berulang-ulang sehingga kita merenungkan firman Tuhan ini sehingga kita mendapatkan sebuah rema. Kayak saya membaca firman Tuhan ini sampai 5 hari, saudara-saudara sekalian, untuk mengerti seperti apa sih gitu. Nah, kemudian Yohanes ini menuliskan apa sih intinya selain yang tadi udah saya bacakan di atas. Percaya kepada Yesus berarti beriman secara aktif. Iman kita tuh secara aktif, nyata, dan terus-menerus kepada Yesus sebagai Allah. Jadi maksudnya gini, kita tuh harus secara intens setiap hari, bukan sehari, bukan karena kita ada masalah aja kita berhubungan dengan Allah, bukan karena kita lagi susah aja atau lagi sedih kita mengeluh, kita mengadu sama Tuhan. Enggak. Dalam setiap saat, dalam susah maupun senang, jangan waktu senang kita lupa sama Allah. Jangan seperti itu. Tapi kita selalu ingat kepada Allah terus-menerus. Seperti itu sih maksudnya. Percaya pada kehidupannya, firman-Nya, kematiannya, dan kebangkitannya. Maka kita disucikan dari dosa dan menerima kuasa untuk mengikuti Dia. Jadi kalau kita taat dan setia kepada Allah, kita akan menerima satu kuasa sebagai otoritas, sebagai anak-anak Allah. Menurut saya seperti itu ya, dengan apa yang saya baca. Yohanes sebagai saksi mata. Sebentar, saya salah membacakannya. Benar. Maksudnya Yohanes penulis ini ya. Yohanes penulis ini sebagai saksi mata di mana Tuhan Yesus melakukan mukjizat selama hidup di dunia. Untuk mukjizat yang dilakukan Tuhan Yesus itu untuk menunjukkan sifat keilahian dan kemanusiawian yang dimiliki Yesus serta misi yang memberi hidup dengan tanda-tanda mukjizat. Tanda mukjizat apa sih yang selama Tuhan Yesus itu hidup selama di dunia ini? Mukjizat apa aja yang telah dibuatnya? Pertama, dia mengubah air menjadi anggur. Itu dapat dilihat di Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Terus menyembuhkan orang lumpuh di kolam Betseda di Yohanes 5 ayat 1 sampai 9. Menyembuhkan orang lumpuh, ya kan? Lumpuhnya ini udah 30 tahun lebih. Kemudian di selanjutnya menyembuhkan anak seorang pegawai istana. Itu dapat dilihat di Yohanes 4 ayat 46 sampai 54. Kemudian Yesus memberi makan 5.000 orang dengan beberapa roti dan ikan di Yohanes 6 ayat 1 sampai 14. Berjalan di atas air. Yesus berjalan di atas air. Itu terdapat di Yohanes 15 ayat 21. Terus Yesus menyembuhkan mata orang yang buta di Yohanes 9 ayat 1 sampai 41. Membangkitkan Lazarus dari kematian. Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Murid-muridnya mendapatkan ikan dengan berlimpah luah. Banyak sekali sampai jalannya itu nggak mampu untuk mengangkat ikan. Itu terdapat di Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Terus dalam perkataan Yesus selalu mengucapkan kata-kata akulah gitu. Itu sebenarnya untuk mempertegas keadaannya dan keilahiannya yang kekal. Yang dimaksud dengan akulah ini banyak ya. Akulah roti hidup, akulah terang dunia, akulah pintu, akulah gembala yang baik, akulah kebangkitan dan hidup, akulah jalan kebenaran dan hidup, akulah pokok anggur yang benar. Ini kata-kata Yesus nih, akulah.
gitu. Akulah ini bisa berarti seperti yang telah diucapkan ya. Akulah roti hidup, akulah terang dunia, seperti itu. Terus tujuan Yohanes menulis Injil ini untuk apa sih sebenarnya? Ya kan? Tujuan Yohanes menulis kitab Injil Yohanes 1 ayat 1 sampai 8 sih. Saya baru bacain sampai ayat 8 ya. Terlalu berat kalau sampai banyak sekali. Karena penjelasan uraian dari ayat 1 sampai 8 aja udah banyak. Pertama, tujuan Yohanes menulis kitab ini adalah membangun iman dan keyakinan kepada Yesus Kristus, supaya kita percaya bahwa dia benar-benar anak Allah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Amin. Kedua, untuk semua orang Yahudi maupun bukan Yahudi, maksudnya waktu zaman lampau, waktu dia menulis ya, waktu posisi Yohanes sedang menulis itu untuk orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi. Tulisan Yohanes ini sebagai saksi mata dengan dia menulis dengan detail-detail, di mana latar belakangnya pada saat Yohanes menulis itu, latar belakangnya adalah bahas budaya Yunani. Kalau kebudayaan Yunani itu kan kita kenal dengan banyak menyembah para dewa, banyak patung-patung, banyak mitologi. Dan Yohanes sebenarnya dalam tulisan ini ingin menunjukkan bahwa Yesus tuh kedudukannya lebih tinggi dari segala macam dewa, dari segala macam mitologi yang selama ini berada, yang sebelum tuh Yohanes ini menulis gitu maksudnya. Maksud tujuannya seperti itu. Kemudian dalam Alkitab Ibrani nih ya, firman Tuhan merupakan pelaku pencipta. Itu terdapat di Matius 33 ayat 6. Sumber pesan Allah bagi umatnya melalui para nabi. Itu terdapat di Hosea 4 ayat 1. Dan hukum Allah standarnya tentang kekudusan. Jadi kita harus hidup kudus, karena Allah itu kudus. Itu terdapat di Mazmur 119 ayat 11. Sedangkan menurut pemikiran orang Ibrani, firman Tuhan itu adalah ungkapan lain untuk Allah. Sedangkan dalam Alkitab Yunani, firman Tuhan merupakan prinsip penalaran atau gagasan dalam pikiran yang mengendalikan dunia. Penjelasan ini mengenai Yesus pribadi, kemudian Yohanes selain menulis dari Alkitab menurut Yunani, menurut Ibrani, dan menurut pemikiran Yohanes, Yesus itu seperti apa sebenarnya, ya kan? Yesus itu adalah pencipta alam semesta. Terus pernyataan tertinggi dari Allah, gambaran tentang kekudusan Allah. Sedangkan menurut pembaca Yahudi, nah ini yang menyebabkan Tuhan Yesus nantinya disalibkan. Penyebabnya ini, pembaca Yahudi menganggap manusia Yesus itu Allah, berarti dia menghujat Allah, ya kan? Sedangkan di dalam pembaca Yunani, firman yang menjadi manusia di dalam Yohanes 1 ayat 14 adalah mustahil, nggak mungkin menurut pembaca Yunani. Sedangkan menurut Yohanes, menulis firman ini adalah kabar baik. Kabar baik mengenai siapa? Mengenai Yesus Kristus. Gitu. Sedangkan di ayat 3 itu tadi adalah mengenai segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang jadi dari segala yang telah jadi. Maksudnya begini, Allah bisa menciptakan dari bahan yang tidak ada. Yang tidak ada menjadi ada. Jadi Allah itu adalah sebagai pencipta. Seperti itu penjelasannya. Selain itu kita diciptakan Allah. Kita kan merupakan ciptaan Allah.
Jadi menurut saya nggak ada yang perlu disombongkan gitu loh. Kalau memangnya dia menjadi wanita yang sangat cantik atau menjadi pria yang tampan, itu sebuah anugerah dari Tuhan. Nggak ada yang perlu disombongkan. Kenapa? Nanti pada saat semuanya tua sama, keriput-keriput juga kan. Lagi muda aja mau kencang-kencang semua kulitnya. Coba kalau udah tua, pasti udah keriput semua. Sama aja kan hasilnya. Gitu. Kita menjadi berharga dan istimewa di mata Allah. Itu adalah kehidupan yang sejati dan benar di hadapan Kristus. Itu terdapat di Yohanes 14 ayat 6. Saya banyak membacakan firman Tuhannya ya. Karena ini maksudnya firman Tuhan itu bagusnya kita gali nih ya di ayat ini. Nanti dia bisa nyambung di ayat yang mana gitu. Bagusnya di situ dia sambung menyambung sebenarnya. Gitu. Di mana kebenaran, sifat dan kuasa Allah hanya ada lewat Allah. Itu terdapat di Yohanes 18 ayat 12. Salah satunya ya. Saya nggak tulisin semuanya. Nanti kebanyakan ayat. Oke? Hidup itu ada di dalam firman. Menurut Yohanes. Ini menurut pemikiran Yohanes ya. Di ayat 4 dan 5, kita lihat ya ayat 4 dan 5. Di dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasai. Ini saya pakai alat peraga ya sedikit. Misalnya ini adalah seorang manusia. Seorang manusia itu biasanya kan dia di dalam kuasa dosa, ya kan? Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dia dikuasai oleh dosa, dan dosa itu turun-temurun gitu. Jadi kita hidup di dalam dosa berarti di dalam kuasa kegelapan. Tapi kalau kita menerima Kristus di dalam hidup kita akan berubah. Akan ada terang cahaya Allah di dalam hidup kita. Maka kegelapan itu akan sirna, akan berganti dengan cahaya Allah. Ya kan? Cahaya Allah akan meliputi kita. Cahaya sebenarnya lebih terang dari ini ya. Ini plastiknya transparan. Saya nggak ada plastik yang putih bening gitu loh. Ini sebagai contoh aja. Cahaya Allah itu ada di dalam kita. Terang cahaya Allah ada di dalam kita. Gitu. Seperti itu contohnya. Kalau kita di dalam Kristus, kita hidup benar-benar di dalam Kristus dan kita menjaga kekudusan hidup kita. Walaupun kita nggak bisa sempurna seperti Kristus ya, seperti Yesus, tapi setidak-tidaknya lah kita mencoba. Ya kan? Kita jatuh, kita coba lagi. Kita jatuh, kita coba lagi. Sampai kita benar-benar karakter kita diubah gitu loh. Ada sifat-sifat kita yang berubah sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Menurut saya seperti itu penjelasannya. Oke? Dan di ayat 6. Di ayat 6 ini kan datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Yohanes di sini beda dengan Yohanes yang menulis kitab suci ini. Yohanes yang di sini adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu seperti yang kita tahu di dalam firman Tuhan adalah siapakah Yohanes Pembaptis itu? Yohanes Pembaptis itu datang terlebih dahulu untuk memberikan kesaksian tentang terang itu. Jadi dia adalah yang membawakan kabar lebih dahulu sebelum Yesus datang ke dunia. Dia sudah memberikan kabar terlebih dahulu gitu loh. Dia mempersiapkan jalan bagi Yesus, bagi Tuhan Yesus. Selain itu Yohanes Pembaptis di dalam ayat selanjutnya di ayat 7 dikatakan dia sebagai saksi memberikan kesaksian tentang terang itu supaya setiap orang yang datang kepadanya menjadi percaya. Walaupun dia ngomong, Yohanes Pembaptis itu ngomong kalau dia bukan terang itu gitu loh. Tapi dia memberi kesaksian tentang terang itu. Demikianlah firman Tuhan. Oke, para beloved semuanya, akhirnya selesai mengenai pembacaan firman Tuhan. Karena kan menurut saya bikin tadinya kan saya bacain firman Tuhan dalam bahasa Yunani. Kayaknya nggak enak buat saya. Nggak enak kalau nggak ada penjelasan dalam bahasa Indonesianya. Jadi saya bikin pasangan gitu. Satu dalam bahasa Yunaninya. Karena itu untuk keperluan kuliah saya. Saya pikir sayang kalau bikin video doang. Udah aja saya bikinin jadi YouTube gitu. Ya saya coba-coba aja gitu.
Siapa tahu ada gunanya, ada yang perlu gitu. Nah, selanjutnya saya bikin penerangannya dalam bahasa Indonesianya kayak gimana sih gitu. Sebenarnya ini semua kan bisa teks aslinya itu dalam bahasa Yunani. Kalau perjanjian baru, kalau perjanjian lama itu dalam bahasa Ibrani. Jadi kalau kita tahu mengenai teks aslinya, kata dosen saya, jadi kita kurang lebih bisa mengartikan arti yang sesungguhnya gitu. Kadang-kadang arti dalam bahasa Indonesianya suka apa yang enggak pas banget gitu. Oke, para belover semuanya, kali ini kita berdoa ya. Ya Allah ya Tuhanku, taruh di hati hambamu ini ya Bapak, apa yang harus hamba doakan ya Tuhan. Pusing ya. Emang pusing bahasa Yunani, bahasa Ibrani. Kuliah itu emang pusing. Tapi ya kalau memangnya ada panggilan nggak bisa nolak, percaya deh. Saya lari ke sana sini, ngumpet menghindar ke sana sini, bersembunyi di sana sini, menghindari panggilan Allah. Tetap aja toh saya menjalankannya juga. Percaya deh, kuliah itu memang maksudnya bikin kita tambah mumet. Tapi kita lebih bisa menggali firman Tuhan, lebih mengerti firman Tuhan. Kalau ada panggilan ya silakan dilanjutkan untuk kuliah, ya kan? Kenapa saya nggak ngambil jalan instan? Maksudnya kan kadang ada hamba Tuhan kan yang nggak usah perlu kuliah, dia bisa menerapkan, mengajarkan mengenai firman Tuhan. Kalau saya nggak bisa begitu gitu loh. Saya harus mendalami, harus mengerti, dan harus saya harus klik dulu di hati saya gitu. Mungkin karena itu ya Tuhan suruhnya jadi kuliah dulu. Nggak apa-apalah, menambah pengetahuan kalau menurut saya. Oke, kita berdoa. Ya Allah ya Tuhanku, terima kasih, kami mengucap syukur untuk segala yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami masing-masing ya Tuhan. Berilah, tanamkanlah apa yang telah hamba firmankan pada hari ini ya Tuhan, sehingga para belover semuanya, anak-anak-Mu Tuhan, lebih mengerti mengenai firman Tuhan, lebih bisa menghayati, pikirannya lebih terbuka, hatinya lebih terbuka untuk menerima Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hidup yang di dalam terang Allah adalah hidup yang benar-benar mencapai kehidupan yang kekal pada saatnya nanti ya Tuhan. Bila ya Tuhan hidup kami semuanya hanya di dalam Engkau Bapa, sehingga dosa-dosa kami semua dapat diampuni ya Bapa, sehingga dosa-dosa kami semua dapat disucikan, dikuduskan. Ampunilah segala kesalahan kami ya Tuhan. Kalau ada belover, seorang bapak-bapak merasa hidupnya nggak layak, hidupnya merasa nggak mampu untuk hidup benar di hadapan Tuhan, percaya itu adalah tipu muslihat iblis. Lebih baik pikirkan, lebih banyak berdoa Tuhan kepada Tuhan, Pak. Kalau pada saat kamu ada pikiran seperti itu, kamu lebih banyak berdoa kepada Tuhan. Kalau seandainya kamu di gereja banyak ketiduran, coba biasakan diri untuk untuk malam tidurnya lebih jangan terlalu malam gitu loh, lebih bisa tidur. Kalau misalnya nggak bisa tidur, coba baca firman Tuhan. Kadang-kadang firman Tuhan itu sebagai obat tidur. Awal-awal biasanya begitu, sebagai obat tidur gitu. Baca aja firman Tuhan gitu, nanti lama-lama ketiduran sendiri kok. Benar. Jangan banyak gelisah Pak. Kalau pada saat pikiran kamu lagi melayang-melayang, sebenarnya saya bikin kemarin, ada orang yang mau kesaksian. Cuman waktu pas saya udah selesai bikin, kenapa di konten YouTube saya hasilnya videonya 2. Saya hapus 1, ternyata enggak, ternyata cuma 1 gitu. Lain kali kalau misalnya saya bikin hasilnya 2, saya nggak mau langsung hapus. Saya lihat dulu gitu, saya pastikan dulu. Sayang sebenarnya dihapus. Sebenarnya itu pas saya dapat orang yang pas kena, bukan sakit biasa ya, sakit nggak normal ya, sakit karena sesuatu itu kena di kepala, kena di pikiran, jadi pikirannya melayang-layang gitu.
Jadi harus banyak berdoa, Pak. Setiap ada pikiran-pikiran yang masuk, yang kamu nggak mikirin sesuatu, tapi pikiran itu bisa masuk sendiri, itu harus berdoa, harus ditengking semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau pikiran itu masuk, kadang-kadang kita nggak bisa mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam firman Tuhan itu. Tapi kita baca saja, firman Tuhan itu dibaca saja. Kalau misalnya malam nggak bisa tidur, ya coba banyak berdoa, coba banyak baca firman Tuhan, baca Alkitab, direnungkan gitu loh. Nanti juga bisa tidur. Jadi hati kita tuh, jiwa kita tuh diisi sama makanan rohani, Pak. Jiwa kita diisi makanan rohani sehingga kita lebih apa ya? Lebih dekat sama Tuhan gitu. Dengan kita terus-menerus kita biasakan diri. Biasakan itu harus belajar membiasakan diri untuk dekat sama Tuhan. Nggak bisa instan gitu loh. Harus step by step gitu loh. Karena kenapa? Daging itu lemah, tapi roh itu penurut. Jadi kita harus menyangkal diri kita harus berusaha menguasai diri kita di dalam Tuhan gitu loh. Pasti bisa kok, Pak. Bener, percaya deh. Pasti bisa di dalam Tuhan. Ya Allah, ya Tuhanku, terima kasih Tuhan untuk segala firman yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami, Bapa. Engkau yang menaungi kehidupan kami satu persatu anak-anak-Mu, ya Bapa. Engkau tahu yang menjadi pergumulan hidup kami satu persatu, ya Tuhan. Dan ya Allah, ya Tuhanku, kami percaya, ya Tuhan, jawaban yang Engkau berikan kepada kami tepat pada waktunya, sesuai dengan waktu yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami, Bapa. Terpuji-puji nama-Mu, terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, para beloved semuanya, jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Terima kasih, shalom semuanya.